slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. To treat us. Satu hal positif dari Copenhagen adalah kebangkitan Apriani Fadia dengan menembus final pertama tahun ini. Sejak berlaga di BWF World Tour mulai Juni 2022, dan merebut 2 gelar dari 3 final pada paruh kedua 2022, prestasi Apriani Fadia lalu tertahan. Dari 10 turnamen tahun ini sebelum kejuaraan dunia, prestasi terbaik pasangan ini hanyalah semifinal di Malaysia dan Swiss terbuka. Prestasi pebulu tangkis Indonesia lain jauh dari harapan, jika tak bisa dibilang mengecewakan. Hasil ini selayaknya menyalakan alam tanda bahaya di pelatnas PBSI, di tengah persiapan menuju Olimpiade Paris 2024 yang tersisa 11 bulan. Bahkan, sejak masa kualifikasi Olimpiade dimulai pada 1 Mei 2023, skuad Cipayung baru memetik 2 gelar juara dari 10 turnamen BWF World Tour. Lewat Anthony Sinisuka Ginting di Singapura terbuka dan Chico Aura Dwi Wardoyo di Taiwan terbuka. Para pebulu tangkis Indonesia pulang tanpa gelar juara dari kejuaraan dunia bulu tangkis. Pada ajang tahunan tertinggi Federasi Bulu Tangkis Dunia yang berlangsung di Copenhagen, Denmark, 21 hingga 27 Agustus 2023 ini. Hasil terbaik tim Merah Putih adalah medali perak yang dipersembahkan ganda putri Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti. Pada laga final, Apriani Fadia dikalahkan ganda putri nomor 1 dunia yang juga juara bertahan, Chen Qincheng Jiayifan dari Cina. Hasil ini mengulang situasi serupa tahun lalu, saat satu-satunya wakil Indonesia yang lolos ke final, ganda putra Hendra Setiawan, Muhammad Ahsan, gagal menjadi juara. Mereka kalah dari pasangan Malaysia, Eren Chia, Soh Woyi. Hendra Ahsan pula yang menjadi juara dunia terakhir dari Indonesia saat merebut medali emas di Basel, Swiss, 2019. BWF lalu membatalkan penyelenggaraan kejuaraan dunia 2020 karena pandemi COVID-19. Setahun kemudian, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia menarik partisipasi atlet pelatnas dari Huelva, Spanyol 2021, karena khawatir dengan peningkatan kasus COVID-19 di Eropa. Pasca turnamen, Rioni Mainaki pun membeberkan evaluasi soal kegagalan tim Indonesia meraih gelar ajang pekan lalu. Yakni menyoroti masalah mental dan beban pemain yang harus ditanggung, sehingga mempengaruhi performa. Harus disadari tampil di kejuaraan besar seperti kejuaraan dunia ini, faktor mental jadi dominan dan penentu kemenangan. Mental ini tak hanya berhubungan dengan soal fighting spirit saja, tetapi juga berdampak ke segi yang lain, ucap Rioni Mainaki, dilansir dari laman PBSI. Kalau mental tak kuat, akan berpengaruh ke berbagai segi saat pemain bermain di lapangan. Bisa berimbas ke teknik yang dimiliki hilang. Ketampilannya tidak muncul. Juga kelincahan dan pergerakan terasa lambat, jelasnya. Selain itu, Rioni Mainaki juga memberikan evaluasi kepada sektor lain. Namun evaluasi tersebut malah membuat badminton lovers merasa sakit hati. Rioni Mainaki memberikan evaluasi kepada tunggal putri yakni Gregoria Mariska, yang dianggap tidak bisa memanfaatkan kesempatan meski berhadapan dengan unggulan kedua, Akane Yamaguchi, dan dikatakan banyak melakukan kesalahan. Beberapa evaluasi ini pun menuai beragam reaksi dari badminton lovers, yang mengaku ikut sakit hati dengan beberapa perkataan Rioni Mainaki, dan ada yang bosan mendengar evaluasi namun hasilnya sama saja. Rioni Mainaki juga sempat didesak mundur oleh badminton lovers karena target PBSI yang nol besar di kejuaraan dunia bulu tangkis 2023. Sementara itu, kini para pebulu tangkis tengah rehat sejenak dan menyiapkan diri jelang tampil di China Open 2023 pada 5 hingga 10 September 2023 mendatang.